Halo, apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, ya. eh, di perkuliahan kali ini, yang kemarin kita sudah pendahuluan ya, yang sekarang kita lanjut ke interaksi farmakodinamik gitu ya. Oke, sebenarnya interaksi farmakodinamik itu punya kelemahan ya. Misalnya kalau kita mau mencari atau melihat interaksi farmakodinamik itu. Jadi, eh, interaksi obat pada level farmakodinamik itu tidak punya paradigma yang formal gitu ya untuk evaluasinya. Jadi apakah ketentuannya itu harus menggunakan hewan kah atau harus menggunakan eh, in vitro kah atau in vivo kah kayak gitu tuh nggak ada ini ya, nggak ada acuan yang baku gitu ya. Kemudian eh, investigasi gitu ya, penelitian mengenai interaksi obat-obat pada level farmakodinamik itu terbatas pada penggunaan in vitro screening menggunakan high throughput gitu ya. Kemudian tes atau uji-uji pada penggunaan in vivo gitu ya atau model hewan atau bahkan pada trial klinik gitu ya. Itu sangat jarang dilakukan gitu ya. Meskipun gitu ya, ini bisa dilakukan gitu ya. Ini bisa dilakukan pengujian in vivo gitu ya, pengujian pada eh, animal gitu ya, atau bahkan nanti ketika pada saat uji klinik gitu ya, itu bisa saja diamati gitu ya, adanya interaksi obat-obat secara farmakodinamik gitu ya. Nah, di sini pada pengujian ini itu terdapat sistem atau patofisiologi yang lebih kompleks gitu ya. Oke, nah yang sering terjadi gitu ya pada interaksi obat dan obat itu merupakan terapi kombinasi gitu ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau menyinggung beberapa terapi kombinasi gitu ya seperti koamoxiclav gitu ya, kemudian eh, kotrimoxazol, kemudian apalagi kemarin ada yang masih ingat kan? Kemudian sartan sakubitril gitu ya. Jadi kombinasi terapi ini sangat sering gitu ya digunakan pada infeksi pada kasus infeksi gitu ya, kemudian kasus cancer dan juga pada penyakit kardiovaskular gitu ya. Nah, tantangan utama pada penilaian interaksi obat secara farmakodinamik itu karena seringkali gitu ya, seringkali kita tidak paham gitu ya, bagaimana mekanisme aksinya secara detail gitu ya, dan juga bagaimana hubungan dosis dan responnya gitu ya pada setiap obat secara individual. Ini sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh baru setelah penggunaan lebih dari 1 tahun gitu ya, mekanisme aksi dari aspirin itu masih diidentifikasi gitu ya. Jadi yang kita tahu kan dia COX non selektif gitu ya, non selektif COX inhibitor gitu ya. Tetapi mekanisme yang pasti atau COX-nya itu ada di mana saja itu juga masih tetap diperiksa gitu ya. Kemudian contoh obat-obat yang lainnya gitu ya. Tidak jarang gitu ya, tidak jarang bahwa eh, obat-obat yang digunakan gitu ya atau yang sudah dipasarkan itu memiliki non target
binding gitu ya. Jadi ada ikatan pada non target gitu ya. Sehingga ini yang menyebabkan munculnya gitu ya, munculnya eh, efek biologis gitu ya, atau efek farmakodinamik. Hmm. Ini contoh gitu ya, interaksi obat dan obat gitu ya, DDI, drug-drug interaction, itu obat gitu ya, kemudian digunakan obat atau obat-obat gitu ya, efek yang muncul kemungkinan adalah penurunan aksi atau efektivitas dari obatnya gitu ya. Yang kedua adalah peningkatan aksi dari obatnya. Yang ketiga itu juga bisa muncul adverse event gitu ya. Atau di sini lebih ke adverse effect gitu ya. Apa sih adverse effect dan adverse event gitu ya? Bedanya apa? Adverse effect itu adalah kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat gitu ya. Jadi kejadian tidak diinginkannya karena obat. Kalau adverse event itu adalah kejadian yang tidak diinginkan ketika menggunakan obat. Jadi uh, kejadian tidak diinginkannya itu bisa jadi tidak disebabkan oleh obat yang digunakan gitu ya. Oke, nah pada terapi kombinasi gitu ya, pada terapi kombinasi kita mengenal istilah sinergisme gitu ya. Kalau yang sudah mengambil farmakologi pasti sudah paham ya, sinergisme itu apa gitu ya. Yaitu obat yang digunakan secara bersama gitu ya, memiliki efek yang meningkatkan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh gitu ya, pada penggunaan antivirus. Seringkali gitu ya, seringkali pada penggunaan antivirus itu tidak hanya digunakan satu macam antivirus saja. Contoh yang kalau berat gitu ya, pada kasus HIV misalnya kayak gitu, ini bisa jadi digunakan NRTI dan juga menggunakan protease inhibitor gitu ya, pada dua proses replikasi virus yang berbeda gitu ya. Kemudian ini juga ditambahkan lagi nanti enfuvirtide gitu ya. Ini untuk HIV. Di sini untuk mencegah virus HIV itu masuk ke dalam sel gitu ya. Kemudian pada HBV gitu ya, hepatitis B virus atau hepatitis C virus gitu ya. Di sini ditambah apa digunakan interferon alfa misalnya itu untuk mencegah penetrasi dari virusnya. Kemudian di tempat lain gitu ya, pada nucleic acid synthesis ini digunakan juga entecavir gitu ya untuk hepatitis B virus seperti itu. Kemudian ada juga kasus influenza, misal kalau influenzanya berat gitu ya, bisa digunakan misal di sini amantadin gitu ya untuk mencegah uncoating dari sel. Jadi coatingnya ini lepas gitu ya, jadi material genetiknya keluar gitu ya. Atau di sini mencegah apa eh, menghambat neuraminidase gitu, neuraminidase sehingga mencegah eh, virus influenza itu dirilis ke keluar sel gitu ya. Ini sinergisme pada antiviral. Kemudian pada anti cancer. Nah, pada cancer itu sangat banyak ya si ininya gitu ya, tahapannya. Tapi yang jelas adalah terjadi sintesis atau terjadi replikasi DNA secara berlebihan yang diikuti replikasi sel gitu ya, replikasi sel secara masif gitu ya. Sehingga eh, sel-sel itu tumbuh tidak seperti seharusnya sel normal di sekitarnya gitu ya. Dan tipikal dari sel cancer itu juga dia tidak mati gitu ya, atau
apa ya, dapat bereplikasi atau dapat berproliferasi terus-menerus gitu ya. Nah, ini contohnya mulai dari pembentukan purin atau pirimidin gitu ya. Ini adalah building block dari DNA gitu ya. Di sini juga bisa digunakan mulai dari merkaptopurin, tioguanin, metroteksat gitu ya, yang menghambat pembentukan cincin purin gitu ya. Kemudian setelah purin menjadi ribonukleotide gitu ya. Nah, di sini bisa dihambat gitu ya dengan hidroksiurea yang merupakan penghambat nukleotide reduktase atau metotrexat fluorouracil ini juga bisa gitu ya untuk menghambat sintesis dioksitimidin monofosfat gitu ya. Sehingga dari ribonukleotide ini tidak di eh, tidak diubah menjadi deoksiribonukleotide. Nah, kalau di sini sudah terbentuk gitu ya, nanti akan membentuk untai DNA gitu ya, digunakan untuk eh, replikasi DNA gitu ya. Nah, di sini sintesis DNA-nya bisa dihambat dengan sitarabin gitu ya. Kemudian kalau sudah jadi DNA mengalami eh, transkripsi gitu ya menjadi RNA gitu ya. RNA ini dihambat nih mulai dari penggunaan bleomisin, doxorubicin gitu ya, ini interkalasi DNA gitu ya. Kemudian crosslink DNA sehingga DNA-nya tidak bisa ditranskripsi gitu ya, menggunakan nitrosourea, cisplatin gitu ya. Jadi si DNA-nya tidak bisa ditranskripsi menjadi RNA. Nah, ini kalau sudah jadi RNA bisa lagi nih dihambat sintesis proteinnya gitu ya menggunakan L-asparaginase gitu ya. Nah, kalau sudah jadi protein, proteinnya nanti digunakan untuk menyusun mikrotubul, digunakan untuk menyusun enzim, digunakan untuk menyusun sel baru gitu ya. Nah, ini juga bisa ditambah yang lain ini. Untuk yang mikrotubule function, itu menggunakan vinca alkaloid, paclitaxel, colchicine gitu ya. Kemudian protein tyrosine kinase inhibitor ini untuk menghambat aktivitas enzim-enzim gitu ya. Nah, tetapi penggunaan lebih dari satu obat gitu ya, itu juga menimbulkan masalah gitu. Sel normal kita gitu ya, sel normal kita itu juga membutuhkan membutuhkan eh, adanya transkripsi, translasi gitu ya. Dan juga sel normal kita juga butuh melakukan proliferasi gitu ya atau perbanyakan gitu. Makanya ketika menggunakan apa menggunakan kemoterapi gitu ya, sel-sel kita yang juga berkembang dengan cepat seperti rambut, kemudian sel darah itu juga mengalami gangguan gitu ya. Tuh, jadi penggunaan obat anti cancer itu juga harus bijak gitu ya, nggak bisa semuanya langsung digunakan gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah obat-obat anti hipertensi. Ini mulai dari saraf pusat gitu ya, di sini nih, di sebelah kanan atas gitu ya. Kemudian sistem eh, jantungnya, kemudian pembuluh darahnya gitu ya, kemudian ginjal, itu semua berperan gitu ya. Jadi sistem saraf pusat ini mengatur melalui saraf simpatetik gitu ya, mengatur kontraktilitas dan laju denyut jantung gitu ya. Bisa mengeblok langsung di alfa 2 di saraf pusat gitu ya, menggunakan klonidin, metildopa gitu ya, atau pada sel beta, reseptor beta di beta satu gitu ya, itu menggunakan atenolol atau verapamil gitu ya. Kemudian di smooth muscle
Itu bisa menggunakan amlodipin, hidralazin gitu ya, prazosin, macam-macam. Kemudian di ginjal, nah di ginjal ini juga banyak. Ada yang mengatur alirannya gitu ya, aliran darah ke ginjal menggunakan renin-angiotensin inhibitor gitu ya, atau menggunakan angiotensin converting enzyme inhibitor. Kemudian di tubulus itu juga ada diuretik gitu ya, ada diuretik tiazid, ada diuretik spironolakton atau diuretik lengkung gitu ya. Kemudian untuk hiperlipidemia gitu ya, ini juga masih di obat-obat di kardiovaskular gitu ya. Ini strateginya juga bisa macam-macam gitu ya. Ini untuk golongan statin sebagai koaredutase, kemudian fibrat itu untuk lipoprotein katabolisme gitu ya. Kemudian bile acid sequestran ini untuk mencegah reabsorpsi lemak gitu ya, sehingga dapat diubah menjadi kolesterol. Kemudian untuk yang mencegah eh, lemak berlebih, absorpsi lemak berlebih itu ezetimibe gitu ya. Strateginya bisa macam-macam. Kemudian ini juga ada anti diabetes gitu ya. Anti diabetes ini juga macam-macam strateginya. Ini bisa menggunakan TZD atau pioglitazone gitu ya. Ini untuk meningkatkan sensitivitas insulin di otot rangka gitu ya. Kemudian metformin itu juga meningkatkan utilisasi glukosa. Kemudian ini incretin, ya, ada GLP-1 analog, ada DPP-4 inhibitor, itu untuk meningkatkan sekresi insulin gitu ya. Kemudian ini pioglitazone juga untuk meningkatkan insulin sensitivity pada sel lemak gitu ya. Kemudian SGL2 inhibitor ini untuk menurunkan reabsorpsi glukosa. Ini juga ada pioglitazone di hati, itu juga meningkatkan sensitivitas insulin. Metforminnya itu untuk menurunkan produksi glukosa. Kemudian ada juga incretin terapi, ini untuk proteksi neuron dan juga untuk antiinflamasi karena pada diabetes mellitus itu juga terjadi eh, gangguan pada sistem saraf, terutama sistem saraf perifer gitu ya, yang dinamakan diabetik neuropati gitu ya. Nah, ada juga nanti kaitannya kalau neuronnya itu rusak gitu ya. Berikutnya yang kena bisa mata gitu ya. Mata ini karena neuronnya atau pada sel-sel matanya gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk analgesik. Nah, analgesik ini dibagi menjadi dua, analgesik non-opioid dan juga analgesik opioid gitu ya. Analgesik non-opioid sendiri itu terbagi menjadi NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs seperti aspirin, ibuprofen, diclofenac gitu ya. Ada yang non-selektif, ada yang selektif COX inhibitor gitu ya. Kemudian othernya ini paracetamol. Kenapa sih paracetamol? Ada yang tahu nggak? Dia analgesiknya melalui apa? Boleh sambil dicari mekanisme aksinya paracetamol untuk analgesik. Halo, ada beberapa ya. Ada COX-3 gitu ya. Kemudian ada TRPV1 gitu ya. Itu juga salah satu mekanisme aksi dari paracetamol gitu ya. Kemudian eh,
analgesik opioid. Nah, analgesik opioid ini kalau di Indonesia masuk ke narkotika gitu ya. Ini ada yang natural, contohnya morfin, kodein gitu ya. Kemudian untuk yang sintetik, ini contohnya ada fentanyl, buprenorfin gitu ya. Biasanya yang untuk opioid analgesik ini kalau yang non opioid sudah tidak mampu meredakan nyeri gitu ya, digunakanlah opioid analgesik. Oke, tadi sudah sinergisme gitu ya, sekarang antagonisme. Antagonisme itu berarti melawan gitu ya, berlawanan efeknya. Kalau tadi sinergisme searah atau sejalan, yang sekarang antagonis atau berkebalikan gitu ya. Sebenarnya kalau di farmakologi itu hanya membicarakan dua hal gitu ya. Agonis kah atau antagonis gitu ya. Kalau agonis itu adalah obat atau senyawa yang menduduki reseptor serta mengaktifasi reseptor dan jalur persinyalan di bawahnya gitu ya. Kalau antagonis adalah obat yang menduduki reseptor tetapi tidak mengaktifkan, atau antagonis ini mengeblok atau menutup aktivasi reseptor oleh agonis. Ini contohnya kalau yang bulat itu agonis berikatan dengan reseptornya akan muncul efek gitu ya, aktivasi. Dan kemudian yang tengah ini kompetitif antara agonis dan antagonis sehingga masih ada efek tapi kecil gitu ya. Kemudian kalau antagonis ini ngeblok sepenuhnya, agonisnya nggak bisa nempel gitu ya. Sehingga tidak ada aktivasi dari jalur persinyalan di bawah atau yang diaktifasi oleh reseptor tersebut gitu ya. Oke, berikutnya ini antagonisme antara NSAID dengan ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker di ginjal gitu ya. Nah, ini NSAID dia menyebabkan konstriksi dari efferent arteriole. Nah, jadi bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal gitu ya. Sedangkan ACE inhibitor atau ARB, angiotensin receptor blocker, itu mendilatasi pada efferent arteriole yang memberikan efek proteksi pada ginjal gitu ya. Afferent itu apa sih? Afferent itu arteriol yang masuk ke glomerulus gitu ya. Kalau efferent itu adalah uh, arteriol yang keluar dari glomerulus. Nah, ini glomerulus itu tempat menyaring cairan gitu ya dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Oke, kemudian NSAID dengan aspirin drug interaction. Ini kalau hanya aspirin saja, ini aspirin sebelah kiri gitu ya. Yang sebelah kanan ini asam salisilat gitu ya. Yang bawah ini, gambar di bawah, kelihatan nggak ya? Kursor saya kelihatan nggak ya? Lihat, Pak. Kelihatan. Oke. Berarti saya Kelihatan, Pak. nggak perlu pakai itu ya, anotasi. Oke, bentar. Nah, yang sebelah kiri ini aspirin gitu ya. Di sini ada gugus apa ini? Ada gugus asetat gitu ya. Gugus asetatnya ini dia akan masuk gitu ya. Dia akan masuk ke sini dan berikatan di kot apa di eh, serin di sini gitu ya. Pada pocket ini gitu ya, pada kantong ini. Kemudian asam salisiliknya keluar gitu ya. Nah, ini pada platelet. Ini merupakan COX-1 dimer gitu ya. Kemudian ini kalau ada ibuprofen gitu ya. Kalau ibuprofennya digunakan lebih dulu, dia akan berefek gitu ya. Dia akan berefek, tapi tidak
berikatan langsung dengan serin yang ada di sini, yang merah ini. Dia nggak berikatan langsung gitu ya. Tapi cukup untuk mengeblok gitu ya, COX-1. Nah, setelah ini ngeblok gitu ya, si aspirin itu tidak bisa masuk gitu ya, tidak masuk di sini. Tetapi si ibuprofen ini karena dia tidak berikatan langsung gitu ya, secara kuat, sehingga ini bisa digunakan jarak waktu gitu ya, jarak waktu antara penggunaan ibuprofen dengan aspirin gitu ya. Sehingga efek yang kita harapkan pada platelet gitu ya untuk menghambat apa faktor pembekuan darah gitu ya yang pada kasus stroke ini masih bisa digunakan gitu ya. Tetapi kalau aspirinnya digunakan terlebih dahulu, dia akan menutup poketnya ini. Sehingga kalau diberikan ibuprofen, setelahnya anti nyerinya itu nggak muncul gitu ya. Nah ini kalau di platelet gitu ya. Tapi kalau di sel-sel lain yang mempunyai dimer COX-1 ini, jadi efek dari ibuprofennya nggak muncul gitu ya. Nah, kemudian ini ada agonis-antagonis antagonisme dari atrofin dan asetilkolin gitu ya. Ini kalau atrofin pada jantung gitu ya, pada atrofin dosis rendah itu akan menyebabkan bradikardi gitu. Kemudian pada dosis tinggi dia akan menyebabkan takikardi atau peningkatan heart rate melalui blok M2 reseptor pada nodus SA gitu ya. Kemudian kalau asetilkolin ini menyebabkan hiperpolarisasi dari nodus SA sehingga menyebabkan penurunan denyut jantung gitu ya. Kemudian kalau pada uh, blood vessel gitu ya, pada blood vessel si atropin ini dapat menyebabkan depresi gitu ya, vestibular eksitasi dan juga uh, mabuk gitu ya, anti motion sickness atau anti mabuk. Kemudian pada asetilkolin ini jika diberikan secara langsung akan menyebabkan stimulasi yang diikuti dengan depresi gitu ya. Kemudian pada kelenjar, kalau atropin ini mengeblok salivary gland gitu ya. Kemudian eh, kelenjar keringat itu juga diblok gitu ya. Kemudian pada asetilkolin itu dia dapat meningkatkan gastrointestinal tract, pengeluaran cairan gitu ya pada gastrointestinal, kemudian pada lacrimal, respiratory, saliva dan juga nasofaringal, faringeal gitu ya, nasofaring. Kemudian pada smooth muscle, kalau atropin itu dapat menyebabkan relaksasi pada smooth muscle karena ikatannya dengan M3 gitu ya. Muskarin 3, reseptor muskarin 3. Sedangkan pada asetilkolin ini akan menyebabkan kontraksi otot polos gitu ya, baik di gastrointestinal, di bladder maupun di bronkial gitu ya, di bronkus. Kemudian untuk mata, atropin ini akan menyebabkan dilatasi, sedangkan asetilkolin ini akan menyebabkan kontraksi dari uh, iris gitu ya, sehingga pupilnya mengecil. Berikutnya ada levodopa dan chlorpromazin. Ini di apa gambar sebelah kiri ini adalah gambaran di central nervous system dan juga blood circulation gitu ya. Yang di apa di apa di barrier gitu ya atau di
dihalangi oleh namanya blood-brain barrier gitu ya. Nah, kalau pemberian obat seperti opikapon, tolkapon, dan entacapon, tolkapon ini dia bisa masuk melalui blood-brain barrier menuju central nervous system. Ini akan mencegah L-dopa berubah menjadi 3-O-methyl-dopa sehingga dopaminnya ini meningkat gitu ya. Sedangkan opikapon, tolkapon, entacapon itu mencegah L-dopa yang ada di sirkulasi darah menjadi 3-O-methyl-dopa sehingga L-dopa yang ada di sirkulasi darah bisa ditransportasikan masuk ke central nervous system. Ini juga terjadi peningkatan dopamin gitu ya. Nah, terjadi peningkatan dopamin ini akan meningkatkan aktivitas dari dopaminergic gitu ya. Sedangkan di sini tolkapon itu juga bisa menghambat perubahan dopamin menjadi 3-metoksitiramin gitu ya. Jadi dopaminnya makin banyak. Kemudian yang di sini sebelah gambar sebelah kanan ini ada dopamin dan klorpromasin. Kemudian D2 reseptor itu adalah dopamin reseptor tipe 2. Reseptor dopamin ada bermacam-macam gitu ya. Ada D1, D2, D3. Kemudian ini rilis dopamin gitu ya. Rilis dopamin kalau dopaminnya tan yang tanpa klorpromasin gitu ya. Kemudian berikatan dengan D2 ini akan menyebabkan transduksi sinyal dari reseptor D2. Ketika ada klorpromasin atau obat klorpromasin gitu ya, reseptor D2-nya akan diblok sehingga tidak terjadi sinyal transduksi gitu ya, tidak terjadi efek atau aktivitas dari dopaminergiknya di blok gitu ya, diganggu atau dihambat. Oke, berikutnya terkait adverse effect gitu ya. Tadi kan efek dari drug-drug interaction itu bisa peningkatan efeknya, kemudian bisa berlawanan efeknya gitu ya, atau muncul adverse effect. Jadi sesuatu yang benar-benar berbeda gitu ya, atau menimbulkan efek samping atau efek yang tidak diinginkan. Oke, contohnya di sini fosfolipid gitu ya, yang mengalami kerusakan, terus kemudian asam arakidonatnya lepas gitu ya, dengan adanya enzim fosfolipase A2. Nah, di sini itu bisa dihambat menggunakan kortikosteroid. Nah, asam arakidonat ini bisa diubah oleh lipooksigenase atau siklooksigenase. Kalau diubah menjadi lipooksigenase menjadi leukotriene gitu ya. Kalau siklooksigenase menjadi endoperoxide gitu ya. Ada PGG2 atau PGH2. Nah, enzim siklooksigenase ini bisa dihambat oleh NSAID gitu ya. Sehingga nyeri atau inflamasi itu nggak muncul gitu ya. Tetapi uh, efeknya ini gitu ya, ada tromboksan A2, kemudian ada PGE2, PGF2E, PGD2, prostasiklin gitu ya. Nah, si penggunaan kortikosteroid yang terus-menerus atau penggunaan NSAID yang terus-menerus itu mengganggu pelepasan prostaglandin di lambung gitu ya. Sehingga kalau lambungnya tidak terlapisi, akhirnya akan terjadi ulcer gitu ya, atau terjadi luka pada lambung akibat pH rendah dan juga proteo atau protease gitu ya, adanya proteolitik dari protease sehingga terjadi ulcer atau tukak lambung. Oke, berikutnya ini ada beberapa obat, ada aspirin gitu ya, aspirin
Ada juga clopidogrel. Oke. Aspirin ketika digunakan di peredaran darah sistemik dan peredaran darah portal, dia akan berikatan atau menghambat COX-1 gitu ya. Nah, ini muncul asam salisilatnya inaktif. Kemudian di liver gitu ya, di liver dia juga mengalami metabolisme menjadi asam salisilat yang inaktif gitu ya. Kemudian pada systemic blood itu ada sekitar 50-an gitu ya, yang masih bisa berikatan dengan COX-1. Nah, di sini dia juga bisa berinteraksi dengan NSAID gitu ya. SSRI di sini itu juga bisa menghambat COX-1 gitu ya. Dan juga P2Y12. Nah, di sini kemudian ada clopidogrel gitu ya. Clopidogrel itu dia inaktif gitu ya. Ini merupakan prodrug. Kemudian transport masuk gitu ya ke dalam darah, kemudian ke hati, ini di metabolisme menggunakan enzim sitokrom 2C19, 1A2, 2B6 gitu ya. Atau ada yang dikeluarkan lagi ke usus dengan transporter PGP gitu ya, atau ATP binding cassette-nya PGP gitu ya, protein glycoprotein P gitu ya. Kemudian ini dengan HCE1 ini, clopidogrel juga bisa diubah menjadi metabolit inaktif yang sebesar 90%. Kemudian dengan adanya metabolisme di hati, itu juga diubah menjadi 2-oxoclopidogrel. Nah, inilah yang bersifat aktif gitu ya. Kemudian uh, intermediate aktif gitu ya. Dengan 3A4, 2B6, 2C19, 2C9 itu bisa diubah menjadi metabolit aktif. Nah, pada metabolisme di sini gitu ya, pada metabolisme di 3A4 utamanya itu banyak sekali uh, apa? Banyak sekali obat-obat yang mengubah gitu ya, mengubah metabolisme dari clopidogrel gitu ya. Contohnya ada statin, omeprazol gitu ya, kalsium channel blocker, macrolide gitu. Ini juga sama gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini kira-kira mana yang eh, merupakan interaksi obat-obat pada level farmakodinamik, mana yang interaksi obat pada level farmakokinetik. Kalau yang ini aspirin dengan NSAID, ini interaksinya level apa? Farmakodinamik atau farmakokinetik? Halo? Farmakodinamik. Iya, di sini farmakodinamik betul ya. Kemudian untuk clopidogrel. Clopidogrel ini kalau di sini interaksinya dengan azol, kemudian protease inhibitor, itu kira-kira interaksi farmakokinetik atau farmakodinamik? Ini pada fase farmakokinetik ya, karena yang berubah absorpsinya gitu ya. Absorpsinya berubah. Kemudian kalau di sini dengan beberapa proton pump inhibitor, kemudian ini juga ada genetic variance dari 2C19 gitu ya. Dan juga di sini dengan adanya statin, omeprazol, calcium channel blocker gitu ya, channel blocker, kemudian macrolides. Nah, ini interaksinya pada level farmakokinetik ya, pada metabolisme. Nah, sedangkan dengan SSRI, serotonin selective receptor inhibitor gitu ya. Ini pada level farmakodinamik gitu ya. Karena pada
reseptornya gitu ya. Oke, nah ini ada warning gitu ya. Ini adalah dua obat yang benar-benar berbeda gitu ya. Yang satu obat hepatitis C itu sofosbuvir, ini cukup baru obatnya. Kemudian ada obat anti aritmia, amiodaron gitu ya. Ini kalau penggunaannya secara digunakan secara bersama itu akan menyebabkan bradikardi gitu ya. Nah, ini terjadi interaksi langsung gitu ya, drug interaction di sini. Ini akan menyebabkan eh, kalsium channelnya L-type itu terhambat gitu ya, sehingga life threatening heartbeat slowing. Jadi terjadi penurunan denyut jantung yang mengancam jiwa gitu ya. Oke. Ada juga interaksi-interaksi. Tadi kan interaksi yang meningkatkan atau menyebabkan efek samping gitu ya. Ada juga beberapa obat gitu ya. Kalau digunakan secara bersama, itu ternyata menurunkan efek samping dari obat-obat lain gitu ya. Mungkin kalau di penelitian farmakologi gitu ya, atau di model penyakit, kita suka menggunakan eh, yang pertama bisa menggunakan bedah gitu ya. Kita misalnya buat gangguan ginjal dengan cara ginjalnya kita eh, apa kita ikat atau kita kurangi satu gitu ya. Kemudian yang satu kita ikat, kemudian model low blood flow gitu ya ke otak gitu ya. Kemudian di arteri karotidnya ini kita ikat atau kita persempit gitu ya. Kemudian model lain model apa diabetes misal kayak gitu, pankreasnya diambil misal kayak gitu, itu juga bisa gitu. Tapi yang metode lain gitu ya, metode lain itu bisa menggunakan obat-obatan gitu ya, atau senyawa senyawa kimia gitu ya. Senyawa kimia itu bisa menimbulkan adverse effect atau menimbulkan penyakit-penyakit tertentu. Nah, penggunaan obat bersama obat-obat yang menimbulkan adverse effect ini itu juga bisa apa, menurunkan adverse effect dari obat lain gitu ya. Contoh, kalau menggunakan obat-obat NSAID gitu ya, itu juga menimbulkan eh, tukak lambung gitu ya. Nah, nanti ketika menggunakan obat-obat lain, itu bisa menurunkan, nah itu bisa bisa disengaja maupun tidak gitu ya, penggunaan obat lainnya itu ternyata dapat menurunkan adverse effect dari NSAID gitu ya. Atau penggunaan obat-obat SSRI gitu ya, ternyata bisa apa, menyebabkan peningkatan kadar gula darah gitu ya. Kemudian penggunaan beberapa obat yang di apa dimaksudkan seperti metformin gitu ya, itu juga bisa menurunkan adverse effect dari SSRI yang bentuknya adalah peningkatan kadar gula darah gitu ya. Atau penggunaan yang tidak sengaja, misal penggunaan bersama vitamin D gitu ya. SSRI dengan vitamin D, ternyata vitamin D mampu menurunkan adverse effect dari SSRI gitu ya. Misal aripiprazol gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh obat-obat yang sebenarnya tidak digunakan untuk menurunkan efek samping gitu ya, tetapi ternyata penggunaan secara bersama itu menurunkan efek sampingnya. Contoh obat-obat seperti metoclopramid, haloperidol,
aripiprazol gitu ya, itu ternyata menyebabkan dyskinesia gitu ya. Dyskinesia itu apa? Ini adalah salah satu sindrom ekstrapiramidal gitu ya, akibat antagonisme dopamin D2 itu terjadi apa ya? Gerakan wajah yang tidak dikehendaki gitu ya, atau tidak dikontrol, atau involuntarily orofacial movement gitu ya. Jadi kayak gerakan mengunyah atau pipinya kayak kedutan gitu ya, karena penggunaan obat-obat ini. Yang paling banyak atau paling parah biasanya menggunakan haloperidol gitu ya. Tapi kemudian eh, obat-obatan gitu ya yang memang tidak ditujukan untuk eh, dyskinesia atau orofacial dyskinesia ternyata beberapa dapat menurunkan gitu ya. Ini contohnya adalah acetaminophen. Nah, ketika digunakan acetaminophen ini pada haloperidol gitu ya, digunakan secara bersama. Kemudian ini aripiprazol juga digunakan secara bersama, metoclopramid juga digunakan secara bersama. Acetaminophen ini ternyata hasilnya menurunkan resiko orofacial dyskinesia gitu ya. Nah, ini data klinis itu merupakan data dari Adverse Event Reporting System gitu ya. Ya, punyanya FDA yang kita analisis sehingga dapat ini gitu ya. Kemudian di animalnya, di ujinya, itu kita coba juga gitu ya. Kalau diberikan acetaminophen itu juga efeknya ternyata turun gitu ya, orofacial dyskinesia-nya. Kemudian ini AM404 itu merupakan TRPV1 antagonis. Jadi acetaminophen itu bisa berefek pada TRPV1 itu melalui metabolitnya gitu ya. Itu kalau kita suntikkan langsung AM404-nya ini di eh, otak gitu ya, itu juga dapat menurunkan dyskinesia gitu ya. Ini disuntikannya langsung di eh, dorsal striatal gitu ya. Jadi di otak gitu lubangi, kemudian disuntikkan pakai eh, injektor seukuran injektor untuk HPLC gitu ya, yang ukurannya mikro. Kemudian ini amiodaron gitu ya, amiodaron itu menyebabkan interstitial lung disease atau penyakit paru interstisial. Ini juga mirip dengan bleomycin, ini yang sudah established gitu ya. Kata amiodaron itu juga sama. Dan penggunaan bersama dabigatran itu juga menurunkan gitu ya. Nah, ini apa mekanisme aksinya melalui BDGFRE gitu ya, dan juga BDGFC. Kemudian, nah kalau di praktek gitu ya, kalau kita di praktek klinis gitu ya, rekomendasi apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya? Yang pertama, kalau software itu ya, software itu mengidentifikasi potensialis serius drug interaction, itu evidence ratingnya C gitu ya. Nah, software-software apa sih nanti yang bisa kita lihat gitu ya? Nanti di belakang ada gitu ya. Kemudian pharmacist directed anticoagulant clinic can identify drug interaction with warfarin and improve patient outcome. Nah, ini interaksi antara antikoagulan dengan warfarin gitu ya, yang diidentifikasi langsung oleh pharmacist. Itu evidence rating B gitu ya. B itu apa? Inconsistent atau limited quality patient oriented evidence. Kalau C itu konsensus gitu ya. Kemudian rekonsiliasi obat gitu ya oleh farmasis itu levelnya B gitu ya, inkonsisten karena eh, rekonsiliasinya juga beda-beda antar farmasis gitu ya. Kemudian penggunaan dosis warfarin diturunkan 30 sampai 50 ketika eh, penggunaan amiodaron direkomendasikan. Nah, ini konsensus gitu ya. Kemudian beta blocker itu harus
over dan di discontinue beberapa hari sebelum clonidine. Nah, ini C gitu ya. Kemudian jika kombinasi diperlukan gitu ya, spironolakton 25 miligram sehari itu diberikan suplemen potasium gitu ya. Ini konsensus. Ya, gitu ya.